Lebih subuh buka warung. Kali ini saya sambung yang kemarin tidak saya jawab dengan lugas dan tuntas, yaitu tentang pertanyaan masalah saya untuk anak. Untuk anak tapi outputnya ya bahasanya di bawah harapan lah. Baru udah tenang lah, kemarin baru santai-santai saya jabarkan satu-satu. Jadi yang pertama, kembali ke laptop, kembali kepada tugas awal atau kewajiban dasar mendidik anak. Itu tugasnya siapa? Kewajibannya siapa? Kalau dari yang saya ketahui, tugas atau kewajiban mendidik anak itu kewajibannya orang tua. Kewajiban kedua orang tuanya. Karena keterbatasannya orang tua, keterbatasan pendidikan, keterbatasan ilmunya yang dimiliki orang tua, maka anak tersebut ditaruhlah di lembaga pendidikan, entah apapun namanya, pokoknya lembaga pendidikan lah, sekolah, madrasah, pesantren atau sekolah negeri, taruhlah di lembaga pendidikan. Nah, kadang-kadang kesalahan kita sebagai orang tua, setelah anaknya sekolah, setelah anaknya di madrasah, setelah anaknya di pesantren, kita itu merasa free, bebas dari tanggung jawab dan kewajiban mendidik anak. Seakan-akan kewajiban mendidik anak itu sudah pindah kepada kiainya yang ada di pesantren. Tanggung jawab sudah pindah kepada ustadz-ustadz yang ada di lingkungan pesantren. Sehingga kita menuntut ketika keluar pesantren harus terdidik, terpelajar, akhlaknya baik, benar. Sedangkan kita dari awal sebelum mondok sampai pertama kali mondok, pada saat di pondok santai-santai, leha-leha, seolah-olah bebas, tenang, yang penting dikirim anak makan, lalu dengan harapan yang tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang kenapa anak itu begini begitu setelah ludornya pesantren. Mungkin itu sebagai gugatan kepada orang tua bahwa jangan bentang-bentang saya di pesantrenin loh, aku lantas di dianak tirikan dalam bidang pendidikan, bahkan sengaja dilupakan oleh orang tua. Bahkan bedereng tua saya bila lah anak namun tuh takok malah anak ini dan itu kepada anak, karena anaknya sudah mondok, sudah mendapat ilmu yang lebih tinggi dari orang tuanya. Nah, ini kan menjadi sebuah keniscayaan atau fakta yang terjadi di lapangan, tetapi tidak benar. Mestinya kembali kepada relnya. Dua-duanya harus sadar, orang tuanya dan anaknya yang dipondokin harus sadar. Orang tuanya harus sadar bahwa dengan anaknya dipondokin, tugas dan kewajiban orang tua dalam pendidikan anak tidak gugur. Anak pun demikian juga harus tahu bahwa kewajiban mendapat pendidikan, hak mendapat pendidikan dari orang tua itu tidak gugur.
Dia mondok di pesantren dalam rangka menyambung pendidikan dari orang tuanya. Nah, sampai sini dipahami. Lalu harus ada interaksi yang tidak putus antara kiai pengasuh di pesantrennya, anak, dan orang tuanya. Ini kan 3 unsur yang harus berkesinambungan. Kalau anaknya dididik sendiri ya tinggal 2 unsur bolak-balik saja. Tapi karena ada faktor X, ada ketiga, maka harus ada kiai pesantren, orang tua. Dan ini benang merahnya tidak boleh putus. Apa benang merahnya, sambungannya tidak boleh putus? Orang tua mendoakan anak yang ada di pesantren. Orang tua harus mendoakan kiainya yang mendidik anaknya. Orang tua harus mendoakan para asatid, para gurunya yang menggembleng anaknya di pesantren. Anak pelan-pelan juga diajari, karena yang pertama tadi harus ditanamkan kesadaran bahwa dia itu mendapat pendidikan di pesantren bukan dalam rangka lepas dari kewajiban orang tuanya. Anak harus diajari menyambung, satu mendoakan orang tuanya, yang kedua mendoakan kiai pengasuhnya di pesantren, yang ketiga mendoakan para asatid, para ustadz-ustadznya yang menggembleng dia di pesantren. Nah, kalau kiai di pesantren kan katanya sudah memang tidak putus mendoakan anaknya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak connect. Diibaratkan channel gelombang itu tidak nyambung. Adanya anak yang demikian ini sebenarnya red code, kode merah. Demonya anak, unjuk rasanya anak. Bagaimana supaya orang tua, anak kembali kepada channel-channel yang serobit ini. Channelnya kan asal salah. Nanti lo asal salah kan misalkan radio rawon ini. Wah, apa mak ingin? Ya apa bahasa setet bening bersihnya. Ya saya mengingat TV apa gelombang UHF-nya nggak karoso. Apa nggak karoso? Kalau dibiarkan terus ya sudah nggak karoso terus hasilnya. Kinara cek TV nala mare mele di Jepang misalnya. Lah mare dari tukang servis anu. Gak lah TV nala mele di Jepang tapi gelombang nggak serupit nggak karoso. Nah dilelangan karoso kan red code, kode merah, sinyal pertanda. Oh begini, bermaaf ya bro. Paling minimal dia nyambung doa. Lah kalau memang ring tuana pula kata tak pernah tuh kiarannya pesantren, tak pernah tuh egi kiai dan para asir yang ada di pesantren, ya bagaimana nanti keluar dari pesantren akan membentuk sebuah pribadi yang beremah ya, memang dicetak dari pesantren, nonsen. Yang kedua, kadang-kadang ya menurut wakili kadang-kadang ya kadang-kadang main tank sih. Mungkin karena ketidaksadaran orang tua bahwa tugas kewajibannya memondoh anak, tugas kewajibannya mendidik anak itu memang kewajibannya orang tua. Kadang-kadang urusan memondoh anak yang diwakilkan epatoro, kadang-kadang epatoro jadi secara atut beremah, kadang-kadang orang epatoro diwakilkan, kadang-kadang. Nah itu secara itu juga berpengaruh. Bahkan
banyak ditemui. Dari pertama kali montuk sampai mari montuk, orang tua itu tidak pernah kesalamannya habis, selalu diwakilkan sampai mari montuk, bertahun-tahun orang tua tidak pernah habis kayaknya. Padahal tugas kewajiban mendidik anak itu kewajibannya orang tua. Beri pendidikan ke anak kewajiban orang tua. Ya tentunya tidak semuanya, kasuistiknya lah. Tapi itu berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakannya anak. Jangan heran nanti kalau lulusannya di bawah harapan. Benih pesantren lah kita benar. Itu kedua. Ketiga, ya jangan mentang-mentang di pesantren itu sudah bayar. Jangan mentang-mentang di pesantren itu sudah bayar. Beda apa misalkan apa kan bajaran apa untuk ada. Ada uang tahunan apalah utap lah kanunya. Jadi memang apa ya? Kita harus mendermakan diri kaki aina kaponduk pesantrennya. Tak kajat orang tak mampu. Jadi Allah pada ya Gusti Allah lebih tahu, misalkan tak mampu bahkan yatim, yaitu tidak masalah. Ini yang mampu ada misalkan. Ya bukan masalah besar atau kecilnya, tapi itu menjadi sebuah perantara sambungan batin bahwa urusan anak kirim iya untuk anak-anak, tapi urusan kewajiban tapi kan kewajibannya anak itu untuk kewajiban kita yang dibayarkan ke pesantren itu kan untuk anak. Secara pribadi Andi kita bilang ya ciri engkau pernah beberapa kali walaupun ya ngaji walaupun guru sekolahan tilalah panen jagung kok atar jagung, tilalah telur aja banyak kok atar telur ya terakhir banyak aja atar aja. Kita itu mon puasaan itu mana kalangker itu minimal kalau kali ngirim pertama aku ngirim kedua aku ngirim ketiga aku berapa waktu beri jadi ya karena jak pada kan ngaji bisa ya. Oh liar jadi bodoh kepikiran lah maksudnya ya sakalangkong abek kahuru ndek ipatoro anak dengan beri fasilitas kayak ngontak berkarakter pada Nigeria ada pak maklum apa lu ada dia anak ya anak TV bodoh jak guru joron ni anak dia ngontak kayak lah pangkat untuk untuk kita mendermakan sebagian ininya itu menjadi sebuah ikatan sambungan karena bisyarah kita kepada kiai-kiai pesantren, kepada para ustadz-ustadznya yang mendidik anak kita itu bernilai sedekah. Jadi amakna bernilai mentang-mentang kita majar pas lah tidak kemarin lah boleh berjalan sudah. Yang pertama itu menyambung benang merah yang kusut itu, mendoakan, ngirim Fatihah, terlebih-lebih mula pesantren jadi guru jadi akan andi silsilah bin siapa. Nah yang ketiga yang keempat guru ria biasa melakar guru mempada nagias atau bilang kan sabun malam tirakati tak ngangkeri kan sabun malam itu tirakati pesantren leng-lengi 2012 kan sabun malam mempada pesantren babakan
Ciwaringin Cirebon cak natapa puasa sampai sekarang tahun 3 tahun untuk atu aki santrena 3 tahun atu aki pesantrenna 3 tahun atu aki nak foto katorana sampai sekarang tahun ya banyak boleh tawa-tawana para kiai-kiai pesantren dalam mendirikan lembaga pesantren keng dari berak nah kiai tersebut atas tanggung jawab seetete pagi dari orang tua. Maka hal-hal tersebut jangan juga maksud ke tampani berruan nampani ya setidaknya ya puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bait atau puasa ya sakalian sabudan misalkan atau sekalian nyari terbi anak-anak misalkan puasai karena nampak nih nyambung berarti kira ngapuri robot ya tampani dalam rangka jadi kadang-kadang orang tua dari hal-hal tersebut atau para guru nyambung silaturahmi ke kiai pun ke pesantren kadang-kadang boleh orang antara nyambung kadang-kadang kabur je kabur nak kadang nggak bisa kitengkan nggak bisa kitengkan kabur je kabur tak temu anak beli orang tua tak kabur temu anak bila mare temu anak nyabis buru kaki enak bahkan baru saya tak nyabis mare temu anak mulai la ilaha illallah dia was berem Pak Erek kenempar dah sebuah siapa di tanah macam tu sampai itu pas mentang-mentang manja mare nyampeng anak mulai hari aku orang sorok mesti lah iya mun tak ada ya yantos ini mana ke tempat tak ada mios misalnya ini jareta bilang orang tua nyampeng anak kalau kali bolak-balik anak namun untuk dengan apa nirmala dulu orang kalian ambil aboli boleh ya na tepan mios jangan sapolo areka Kalimantan tak tahu pun berak bentelum abtelum ya na kan kadin to mios mulai ada ti karena bilang cuma ada cuma telepon maka anak sampai tak ada sampai ngincem utang engkau reto tore anak nah kedua tak ada boleh ya enak mulai ketiga entar boleh ya enak tak ada mulai tak entar ke anak nah tak mikir bola anak-anak nah sanguna tak ada ini anak sampai utang keempat entar purwa temu penjai mari temu buruan anak nak jareta kan kok satu saat pernah kata ada nanu kok sampai utang sampai kok beres minta kaca-kaca kok tanya ke pak maksud tuh sampai telat terjadi apa ini kok maksud tuh apa pajak apa kapalangan atau mainjak jong sampai saya nabak ada kok lah napa deh nak perlu kali habis gua apa tak entar oh ini kok min tidak dapat saya tu karena kok pasrah lagi ae ban lamar pasrah kayak kok entar kasih pasrah kok suka temu kedua kayak iya dia nggak ngerti sebuah pelajaran yang berharga buat apa mun anak mun reng tua anak tak muntu ya asli tak muntu bininya tak muntu reng tua anak maksudnya kayak anak najira tak muntu ada tak muntu keng pas diri apa muntu keng reng tua anak berkarakter lebih dari reng muntu
selain semua unsur itu terpenuhi, selain semua unsur itu terpenuhi, ternyata baru situ kok yang tak pernah nyangka betul dia. Jadi dia selalu atu eki seluruh nak kanak yang menimba ilmu. Tapi orang satu ilmu itu eki. Anak apa macam mata atu eki anak nabai, anak. Mak tak kira kapi anak yang menuntut ilmu, asakola untuk apapun semua itu eki secara jamak ya. Karena jaepon munatu eki orang lain. Nikah kembali nak abad tibi nikah 2 kali lipat. Karena jaepon munatu eki orang lain tanpa diketahui, diam-diam nikah langsung ya repot. Oh, ya terbuka aku. Enggak salah, ai betul jeria. Dua-duanya itu lagi dipromosikan untuk Al Azhar, C2N. C2N ya biasalah dari Purwakarta SD, dari Purano ya saya kiki untuk C2N ria. Kakak Ale ira lalaki kakak dipromosikan untuk Al Azhar. Tinggal aja dan kok tak tunggu boleh aja. Kok ira temonial amin bilang. Kau orang tua aja dia. Selain itu lagi kuruna para ustadz atau lagi ya anak-anak itu lagi atau lagi secara umum kakak orang yang menuntut ilmu lagi pada dia. Jadi yang kok nemu anu nawa iya kok saya kun berakan kun berak jawab anu nabakna. Apa hubungannya dengan keyakinan? Nah di situ kadang-kadang kita itu salah mengeterapkan keyakinan. Kok yakin kagak ya ibu ya berjajus. Mari kita pas tenang bebas free. Jadi dia salah berkeyakinan. Jika benar dirinya berkeyakinan, maka dia akan melahirkan ikhtiar yang terbaik. Dia akan berkorban, mengorbankan sebagian hartanya. Dia akan anak-anak akan ikhtiarnya akan baik. Jika memang betul dia itu keyakinannya. Ia pun salah. Ibadah Nigeria lah kejadiannya pun salah. Dia akan rapi hubungannya dengan kiaina. Benih pasanan apanya mana lah antara ke anak natanya bis ke kiaina helu. Kok pernah ketemu satu pondok pesantren? Wah, mare itu mana? Mare lah. Wah, anu si anu acara itu tangan anak. Si situ ngeri ya. Injak kian. Wah, entar ngaran. Injak kian. Ngantos si situ ngeri ngantos kian. Kebetulan napak pagi ya agak siang lah kalau 12 sampai sore tak pangki buru po nggak tengah malam mulai nak kiai dari pengajian iya kalakuan na buru nemonya anak mare nemonya anak sakit cek pas mangkat udah paling ya sekitar 1,5 jam na temu anak tapi tingkahnya tepak ahlak kerwa tepak. Nah kesalahan cara jari-jari ya kadang-kadang tak kerasa. Nah orang tua kenapa? Dia merasa tahu, merasa bisa, sudah merasa mampu, atau dirinya kok bila lulusan pesantren, maka tanda tanya, tanda seri, dan kok sudah membuktikan respona senda puasa pi, ketengkuan kok yang sepona saya rutin atau anak nabi enggak lain yang sepona saya tidak mengorbankan nyampung silaturahim kaki ayah nabi walaupun dari atas nyampung terus apalagi sampai dalam keadaan dia mampu dia mengorbankan hartanya ada beda enggak beda bongku. Iya walaupun dia tak tahu
karakter dan kapasitas hatinya masing-masing. Jauh bongku. Iya maksud saya lain lah pandangan daripada selain. Pernah beberapa orang ketemu. Enjak kok anu sapora puasa. Apa sapole ya. Apa sapole di hari-hari tertentu. Ya benar Senin Kemis. Puasa apa ya? Kon laun nadanya. Ya puasa ya anak dia bertelepon tuh. Ya Allah, ya, alhamdulillah. Berarti orang saya malain kok rojak tak ngibul. Nyata anak fakta jadi lapangan ada. Ya tinggal dari indikator yang disebutkan 5 macam tadi, ya tinggal koreksi-koreksi diri lah. Mana yang memenuhi, ya insya Allah kalau memang memenuhi ya insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Apa boleh anak pun sehari sama malam, ya coba kurang dari Pak Polo lah. Pak Polo kali Fatihah, terus siapanya mana Kiaina kurung Cina, apalagi sampai ada nilai plus. Mendoakan seluruh orang yang menimba ilmu, wah itu luar biasa. Apalagi sampai tirakati entah sehari, entah hari keterbitan atau berapa hari puasa, wah itu luar biasa lagi. Apalagi sampai mendermakan hartanya untuk perjuangan Kiaina, wah luar biasa lagi itu. Apalagi sampai tengkana akhlak sampai luar biasa. Dari nemu anak abai kadang-kadang nemu anak nemu anak petrana abai nunggu ketemu helu kayaknya bilan kok ya ceri kakek holil mun kakek holil begitu napak dia napak enak ketujuh dasar tadi banyak habis kakek holil kok udah temur helu sejarah kakek ake Samsul marena puru ki bade danau lagi Supyan entar kakek Supyan entar kakek Supyan entar kakek holil ketemu lewat ki bunga kayak ampun dari temur engki ampun pakai langsung ya. Ya saya lain ya temu nih ya tapi kan tak tahu jangan mana jangan badan saya bahasa ya kan sambutan saya biasa ada istimewa bodoh saya khusus jadi ini kan di masing-masing ya urusannya temu nih bang Ki Iwan ya temu ya urusannya jatore beri rokok Ji Samsu ya beri kan beri kopi ya beri kan orang mulai kan tapi kan mulai ini masing-masing tak ada yang kok bensakan jangan ngasih siara kok pada saya norok pada saya tak norok pada saya malah ningku apa silat pendopo pada saya ningku kena ajam pada saya ningku dengan lajangan yang kok ya bilang cuma boleh Supyan jadi angka pria 20 ya ngobrol lah makanya rekam biar bisa di setel ulang Cerio 73 Tenggo